Si Jokowi ngaku masih sanggup untuk keliling. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI. Masa? Saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Serius, mi apa? Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Kalau masih sanggup, kenapa nggak ke Sumatera? Di sana banyak saudara-saudara kita yang kena musibah. Butuh perhatian dari kita semua. Apa karena di sana urusannya buat kemanusiaan jadi Jokowi nggak mau ngelihat saudara-saudara kita? Sekalinya beredar video Jokowi ke Sumatera, ternyata video lama. Apa Jokowi cuma mau datang kalau urusannya politik kekuasaan doang? Jadi kelihatan banget kalau ini orang cuma peduli sama kekuasaan dan nggak pernah peduli sama nasib rakyat. Nyesel banget gue dulu pernah jadi pendukungnya. Apa lo? Jokowi udah gak diterima di Makassar di demo. Di Makassar Jokowi kan teriak-teriak nih, saya akan mengelilingin Indonesia untuk mempromosikan PSI. Mengelilingin Indonesia mampu, tapi membawa ijazah ke pengadilan gak mampu. Di para termuli, ya kan? Kalau memang ijazahmu asli, udah selesai, nggak perlu pengadilan. Nggak perlu lo ngelaporin pencemaran nama baik. Gue heran, polisi mau proses pencemaran nama baik tidak tahu dengan ijazah aslinya. Oh iya, tapi polisi itu kan namanya Jokowi ya? Oh, lupa gue. Polri kan Listio Sigit. Listio Sigit anunya siapa? Listio Sigit adalah anunya Jokowi. Wajar dong kriminalisasi. Salah waras. Habis-habisan untuk PSI. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Pret. Iya, saya akan kerja keras untuk partai. Saya masih sanggup untuk ke provinsi-provinsi. Giliran di Sulawesi di demo ditolak lu. Itu artinya lu sampah. Rakyat di sana itu cerdas-cerdas. Gua angkat jempol untuk di Sulawesi karena menolak kedatangan mereka, kedatangan Jokowi, dan menolak ya gajah di sana tuh. Karena memang gajah itu merusak. Iya. Kenapa saya bilang gitu? Saya masih sanggup ke daerah-daerah. Giliran lu di Solo dipanggil suruh pengadilan, lu mangkir mulu. Dasar lu setan. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Untuk para ternaknya itu, dengerin itu. Jokowi kerja keras mati-matian itu bukan untuk rakyat, bukan untuk negara, tapi untuk kepentingannya saja, untuk partainya, partai PSI. Keliling dunia sanggup katanya. Ke kabupaten, ke provinsi, ke kecamatan sanggup. Tapi giliran dipanggil pengadilan, bulet ruwet. Banyak drama, banyak alasan. Disuruh nunjukin ijazahnya, nggak mau. Banyakan drama. Ada. Model kayak gini masih banyak pendukungnya. Marah. Ada mantan presiden katanya kalau udah selesai jabat jadi presiden, saya akan menjadi rakyat biasa, kembali lagi ke Solo, berak sekebun. Malah kampanye. Siap mati demi partai ini. Kita kandang gajah. Ya ilah. Mengapa gajah dikandangin? Karena gajah tempatnya udah dihancurin sama lulu pada. Bisa banget tuh pakai kandang-kandang gajah. Daripada bapak mau mandir nyari kandang gajah. Datang di persidangan ijazah palsu. Datang kalau emang bapak punya ijazah. Jangan kelayapan mulu nyari kandang gajah. Udah tahu gajahnya
Udah pada kagak ada, makanya mau dikandangin sama bapak. Tempat gajahnya udah kagak ada. Kasian banget gajah, bisa-bisa banget seolah-olah cinta sama gajah lu. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Lagu-laguan ke provinsi-provinsi. Kemarin ngomong lain, ke Surakarta aja tuh namanya masih wilayahnya, kagak berani ya. Dan ngomong doang pas bakul, ampun dah gua. Kalau kagak tukang bohong mah bukan dia. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Tapi kalau jalan ke pengadilan tunjukin ijazah, kira-kira sanggup nggak? Oh, ya nggak tahu, gak tanya saya. Kayaknya si Kurap ini pengen bikin marah, pengen bikin panas orang-orang yang selama ini membenci PSI dan keluarganya, keluarga si Kurap ini. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Sehingga dia ngomong seperti di pidato itu. Harusnya dengan wajah seperti itu, yang menurut pendapat atau keyakinan saya itu wajah kena asyap, harusnya kan bertobat tuh. Ya enggak? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di akhirat tidak terlalu mendapat siksa. Enggak seperti ini nih. Tapi oke lah. Kalau dia tujuannya memang benar, ingin membuat panas, ingin membuat jengkel orang yang membenci PSI, kita buat lucu-lucuan aja tuh. Dipikir masyarakat itu masih bodoh, bisa dibohongi seperti beberapa tahun yang lalu. Ya enggak lah. Semenjak dia tuh lengser, jadi bekas, banyak kebohongan-kebohongan yang muncul ke publik. Di antaranya adalah menteri-menteri atau orang-orang dekatnya yang kena OTT di KPK, jadi tersangka di KPK, dan semua menyebut ke arah si Kurap ini. Terus ada tuh bencana di Aceh, bencana yang kemarin di Jawa Tengah. Itu karena kan ulah si Kurap ini juga nih, saat dia memimpin dan diteruskan oleh menteri-menterinya Prabowo sekarang. Indikasinya apa? Kebijakan-kebijakan yang sangat merusak alam, itu tidak ada tuh upaya untuk menghentikan, minimal mencegah, nggak ada, masih berlanjut. Jadi memang benar ya, di saat Indonesia itu banyak bencana, si Kurap dan keluarganya ini orientasinya cuma berkuasa. Bagaimana caranya berkuasa? Ya kan harusnya kalau orang mikir waras ya, untuk mengambil hati masyarakat, itu di saat ada bencana, di saat masyarakat dalam keadaan duka, hadir dong di situ. Nggak usah terlalu berlebihan, cukup temani mereka aja nggak apa-apa. Misalkan bantu ya semampunya. Temani mereka, seolah-olah kita itu juga merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti itu aja cukup. Nggak usah teriak-teriak kampanye soal kekuasaan, masih lama.